Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke materi pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas studi kasus mikroprosesor dalam industri. Jadi mikroprosesor yang ada di berbagai industri sekarang ini. Tuh ada mikroprosesor yang dipakai, ada Infineon, Aurix itu untuk di BMW, Audi, VA, Tesla. Dan ada mikroprosesor NXP S32K itu digunakan di Honda, Toyota. Untuk fiturnya, untuk keunggulannya kalian bisa baca sendiri. Ada mikroprosesor Renesas dipakai untuk di Nissan, Subaru, Mazda. Ini mikroprosesor yang dipakai di mobil saat ini. Ini dipakai buat mikroprosesor dalam sistem airbag. Jadi mikroprosesor ini yang digunakan mobil-mobil di BMW, Ford, Nissan, Peugeot itu mikroprosesornya berbeda dalam sistem airbag. Untuk yang ada di kiri itu salah satu rangkaian mikroprosesor yang di dalam microcontroller ini sistem airbagnya. Ayo kita lanjut. Jadi sekarang mikroprosesor itu udah ada di berbagai industri. Ada di komputer, perangkat mobile, terus ada juga di sistem otomasi, di AI, perangkat medis, otomotif, dan di bidang-bidang lainnya. Yang digunakan untuk mengolah data, mikroprosesor untuk membantu mengontrol dan memonitor proses industri secara lebih efisien. Jadi dia menerima data, memproses data juga. Ya udah, yang kakak jelasin dari awal fungsi dari mikroprosesornya, atau fungsi dari atau perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroller. Hari ini kita akan bahas itu yang pertama ada pengenalan mikroprosesor dalam industri, terus ada aplikasi mikroprosesor dalam berbagai industri, terus ada studi kasus penggunaan mikroprosesor, terus ada manfaat penggunaan mikroprosesor dalam industri, serta tantangan dalam implementasi mikroprosesor pada industri. Untuk yang pertama itu ada industri otomotif. Di industri otomotif itu digunakan di berbagai kontrol mesin kendaraan, sistem hiburan dalam mobil, infotainment yang ada di dalam mobil itu, layar-layarnya itu kan pas ada mikroprosesornya. Terus ada kontrol sistem keselamatan seperti airbag dan ABS atau anti-lock braking system. Contoh kasusnya itu mikroprosesor digunakan untuk pemrosesan sensor, pengambilan keputusan, dan kontrol kendaraannya. Untuk pengambilan keputusan itu biasanya digunakan untuk otomotif yang ada autopilotnya. Terus ada di industri elektronika konsumen, itu ada di televisi, mesin cuci, dan peralatan rumah tangga lainnya. Ada di kulkas, microwave, oven, ada di Magicom. Jadi digunakan untuk mengontrol fungsi perangkat tersebut. Contohnya untuk Smart TV menggunakan mikroprosesor untuk menjalankan aplikasi, mengelola antarmuka pengguna, dan menghubungkannya dengan internet. Itu untuk setiap Smart TV itu menggunakan mikroprosesor yang berbeda. Untuk di Sony itu menggunakan Sony Cognitive Processor XR. Itu dia memiliki keunggulan kontras dan detail alami. Juga udah Sony XR ini juga udah membantu pemrosesan 4K. Kemudian untuk di Samsung itu juga menggunakan mikroprosesor Neo Quantum Processor. Ini juga
untuk pemrosesan video 4K dan sampai HD. Kemudian ada untuk di LG itu ada LG Alpha 9 Gen 5. Ini ada AI prosesornya itu untuk menggabungkan AI Picture Pro dan AI Sound Pro. Ya, itu tadi AI Picture Pro untuk mendeteksikan wajah, jadi meningkatkan kejernihan secara berbeda. AI Sound Pro itu untuk mensimulasi 5.1.2 surround sounds. Jadi dia memberikan efek speaker yang lebih baik dari TV biasa. Untuk mikroprosesor di smart TV lainnya kalian bisa lihat di note yang kakak taruh di bawah, atau tabel yang kakak taruh di slide ini di sampingnya. Terus di industri medis itu digunakan di alat pemotongan jantung, mesin X-ray, dan alat diagnosis lainnya. Jadi ini digunakan sebagai otak utama dalam alat medis sekarang. Alat medis sekarang udah banyak juga yang menggunakan AI. Jadi kayak contoh untuk alat diagnosis itu ada CT scan, MRI, magnetic resonance imaging, ultrasound, X-ray. Itu yang menggunakan mikroprosesornya juga berbeda-beda. Untuk analisa diagnostik itu ada yang menggunakan Intel Xeon, ada AMD EPIC, terus ada juga yang menggunakan ARM based processor atau Cortex A series. Terus untuk alat terapi dan bedah juga menggunakan mikroprosesor yang berbeda. Dia menggunakan ARM Cortex M. Ada juga untuk wearable smart ECG, smartwatch itu menggunakan mikroprosesor ARM Cortex M4, M33. Ada juga yang menggunakan Qualcomm Snapdragon Wear. Dan ada juga untuk yang di Power MCU itu menggunakan mikroprosesor Ambiq Apple. Terus untuk sistem manajemen rumah sakit juga menggunakan mikroprosesor. Jadi kayak workstation-nya dokter itu ya menggunakan mikroprosesor yang tercore untuk PC-nya. Atau NVIDIA GPU untuk membaca grafisnya. Oke, kita lanjut. Industri manufaktur dan otomasi. Itu ada CNC, komputer numeric control, terus ada robot industri dan sistem pengendalian proses berbasis mikroprosesor. Jadi fungsi mikroprosesor di CNC ini dia itu menjalankan program, mengontrol gerakan motor, monitoring dan umpan balik, serta mengatur antar muka pengguna. Ada lagi mengatur juga koneksi dan komunikasi, serta keamanan dan interlock. Jadi untuk beberapa mikroprosesor juga digunakan dalam robotik untuk merakit produk elektronik atau komponen otomotif. Jadi ya robot-robot yang kalau kalian tahu ada lengan robotik, itu di dalam lengan robotiknya itu ada mikroprosesornya. Kemudian ada di industri telekomunikasi. Dari komunikasi itu digunakan untuk mengelola jaringan, perangkat komunikasi, serta pengolahan sinyal dalam sistem telekomunikasi. Jadi di sini dia digunakan untuk memanage traffic data dan mengoptimalisasi koneksi. Jadi ya dengan adanya mikroprosesor ini bisa membuat memberikan sinyal yang bagus supaya perangkat tersebut tetap terkoneksi ke internet. Itu kan ada CDN sebelahnya itu. CDN itu jadi kayak jadi kalau kayak kita mau buka situs web di Indonesia tapi servernya ada di Amerika Serikat,
kita nggak akan bisa buka web tersebut. Nah, kalau kita nggak bisa, itu ya makanya bikin loadingnya lambat, mungkin servernya sibuk itu. Tapi dengan adanya CDN bisa membantu kita untuk membuka situs tersebut dengan cepat dan lebih hemat bandwidth. Beberapa CDN itu menggunakan mikroprosesor seperti Intel Xeon, AMD EPYC, dan ARM Neoverse. Ya, di CDN ini terhubung dengan jaringan ISP dan membantu mempercepat layanan internet. Kalau lebih mudah di ininya, CDN itu jaringan server global yang menyimpan dan mengirimkan konten lebih cepat dari lokasi terdekat ke pengguna akhir. Jadi dengan adanya CDN ini bisa membantu kita mengakses situs tersebut dengan cepat. Oke, ada studi kasus mikroprosesor pada mesin cuci pintar. Jadi di dalam mesin cuci itu ada mikroprosesor yang menentukan, kayak misalnya mesin cuci satu tabung, dia kan harus baca itu berat dari bajunya itu berapa kilo, biar dia bisa mengukur berapa liter air yang harus dia masukkan ke dalam mesin cuci. Itu kan juga termasuk dari perannya mikroprosesor. Dia baca di fetch dulu, terus di decode. Itu juga termasuk dari proses mikroprosesor di mesin cuci. Atau juga bisa melakukan kontrol secara teknologi AI atau smart hub. Misalnya ngatur pencuciannya udah ada di mesin cuci, tinggal kita cuci dari jarak jauh. Itu mungkin nanti ya di kemudian hari, atau mungkin ada beberapa teknologi mesin cuci yang udah bisa terkoneksi dengan apps smart hub di handphone. Beberapa mikroprosesor yang digunakan di mesin cuci itu ada ARM Cortex M series, itu untuk kendali logika, input sensor, aktuator, timer, tampilan digital. Terus ada NXP Freescale, Kinetis, dan IMX series, digunakan di model mesin cuci dengan layar sentuh dan IoT. Terus komponen apa lagi yang ada di mesin cuci? Itu ada sensornya dan ada mode Wi-Fi. Itu mode Wi-Fi itu untuk yang mesin cuci yang terkoneksi dengan smart home. Kemudian untuk proses kerjanya itu ya tadi, sensor beban mendeteksi beratnya berapa. Terus, nah tadi kan udah kau jelasin untuk dia menyesuaikan berapa liter yang harus dia masukkan, berapa lama dia mencuci. Nah itu dari sensor bebannya. Terus mikroprosesor menerima input dari sensor dan menentukan siklus pencucian. Nah itu siklusnya normal, berat, atau durasinya berapa lama, itu yang mengatur semua itu mikroprosesor. Atau juga yang melalui aplikasi smartphone, smart home. Yaitu tadi bisa memonitor status mesin cuci itu dengan mesin cucinya udah selesai, dia mati, atau misalnya mesin cucinya misalnya masih tetap manual, dimatikan dari aliran listrik. Nah itu mungkin tugasnya dari proses kerja mesin cuci pintar yang terkoneksi dengan smart home. Setelah selesai mati pencuciannya itu, ya nanti dia akan kasih notifikasi di aplikasi kita kalau ternyata cucian kita udah beres. Baru nanti kita pulang, atau mungkin kita tetap di kamar tapi kita males nyalain mesin cuci, jadi kita tinggal ke mesin cuci, tinggal jemur. Terus manfaat penggunaan mikroprosesor dalam industri itu ada efisiensi operasional, terus pengurangan biaya, karena dengan adanya mikroprosesor, apalagi dengan yang didukung dengan AI, itu mengurangi kesalahan manusia. Jadi dia mengurangkan penurunan biaya produksi dan operasional. Terus
peningkatan kualitas produk, jadi produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Terus inovasi, dengan adanya mikroprosesor ini dapat ya tadi, kalau udah terkoneksi dengan AI bisa menciptakan perangkat atau bisa menciptakan hal yang baru yang lebih canggih dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian tantangan dan implementasi mikroprosesor pada industri itu kompleksitas desain. Ya karena sekarang trennya mikroprosesor, kemarin udah kakak jelasin ada tren yang 5 nanometer, 7 nanometer, itu kan juga termasuk ke dalam kompleksitas desain. Kemudian biaya pengembangan kalau misalnya mikroprosesor kan itu udah lebih mahal dari microcontroller, jadi ya butuh biaya yang lebih buat pengembangan. Kalau kalian membuat sistem baru ya kan kalian harus beli kalau kalian mau bikin IoT ya kan pasti kan bikinnya nyari Arduino nya atau nyari chip yang spesifikasinya yang bagus, memori yang bagus, itu kan juga butuh biaya kan. Keamanannya itu apakah dia aman dari serangan cyber atau dia itu bebas dari apakah dia bebas dari serangan cyber, bebas dari peretasan data privasi kita bocor atau enggak. Itu juga termasuk tantangan dalam implementasi mikroprosesor. Terus udah masuk ke dalam kesimpulan. Berarti untuk materi pertemuan 13 semuanya udah kakak sampaikan. Untuk kesimpulan seperti biasa, baca materi yang udah kakak share di Edu. Kalau gitu kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다 여러분. 다음에 또 봐요.